Yang kami hormati, untuk yang ketiga ini akan disampaikan pemaparan PTK oleh Ibu Eti Sumiana, Sarjana Pendidikan. Beliau pada sampai hari ini sudah bergolongan pembina atau 4A. 12 tahun juga. 12 tahun. Anak beda. Judul yang akan dipaparkan pada sore hari ini adalah judul PTK Peningkatan Kemampuan Membaca Nyaring dengan Metode Drill melalui media kartu kata pada siswa kelas 3 CLBB Swadaya Semarang tahun pelajaran 2015-2016. Ini silakan, Bapak Ibu sudah punya abstraknya ya. Silakan dibaca-baca dan diperhatikan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan dicatat dan nanti bisa disampaikan ketika ada waktunya session pertanyaan. Kemudian seperti perjanjian awal, waktu yang digunakan oleh Bu Eti untuk menyampaikan pemaparan laporan seminar ini 15 menit dan 5 menit untuk tanya jawab dan 10 menit untuk pembahasan. Setelah itu kepada Ibu Eti Sumiana, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, yang pertama kami berterima kasih kepada Bapak Selamat sebagai pengawas dan yang pada hari ini untuk sebagai pengkaji atau pembahas, serta Ibu dan Bapak Kepala Sekolah SLBB dan SLBC Swadaya dan ibu-ibu guru semua yang hadir. Terima kasih. Di sini kami akan memaparkan hasil IHT kemarin sama dengan Bu Indah. PTK kami berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Nyaring dengan Metode Drill melalui media kartu kata pada siswa kelas 3 SD LBB Swadaya Semarang tahun pelajaran 2015-2016. Latar belakangnya yaitu membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang reseptif. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangan dan memperluas wawasannya. Dengan demikian, maka kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan diri. Sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar 9 tahun merupakan lembaga pendidikan pertama yang menekankan siswa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Membaca di sekolah dasar merupakan dasar bagi tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Maka membaca perlu mendapat perhatian dari guru. Salah satu masalah yang masih menjadi kendala adalah masih banyak anak yang belum bisa membaca, sehingga penggunaan metode yang sesuai dan efektif merupakan hal yang perlu. Dengan menggunakan metode yang sesuai dan tepat, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah cara meningkatkan kemampuan membaca dengan metode drill melalui media kartu kata pada siswa kelas 3 saat proses pembelajaran di SDLBB Swadaya Semarang. 2. Bagaimanakah cara meningkatkan kemampuan membaca nyaring dengan metode drill
melalui media kartu kata pada siswa kelas 3 SDPB Swadaya Semarang. Rumusan masa yang ketiga, bagaimanakah cara merubah perilaku siswa saat mengajar dengan metode drill melalui media kartu kata di kelas 3 SDPB Swadaya. Pengertian metode drill. Metode drill adalah metode dalam pengajaran dengan meraih peserta didik terhadap bahan yang sudah diajarkan atau diberikan agar memiliki ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Ini ada salah, maaf. Tujuan penggunaan metode drill ini kita ketik di, mohon maaf. 1. Agar memiliki keterampilan motorik atau berat. Karena dengan pengalaman saya ini, dengan menggunakan metode drill ini, anak bisa tampil dalam melaksanakan perintah guru, motorik geraknya juga bisa menulis kalimat sendiri dengan motoris itu tadi. Nomor 2, mengembangkan kecakapan intelek. Ternyata dengan metode drill membaca, dengan metode drill ini anak-anak bisa meningkatkan kecakapan intelek karena bisa menghitung, mengalihkan, dan bahkan pada akhirnya bisa membayar di praktek di pasar itu. Anak bisa membawa sendiri, membayar sendiri, tahu harganya dia mau dibeli. Yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan. Anak-anak kalau di sini hujan bisa mengatakan, Bu, ini hujan ya Bu, nanti banjir. Jadi ternyata anak bisa coba dibuat kalimat. Sekarang hujan deras ditulis, terus akibatnya apa? Oh, nanti banjir, bisa menulis kata banjir. Kerangka pemikiran. Menurut Arme Arif 2008-2007, dalam pembelajaran agar tercapai apa yang diharapkan, antara lain harus memperhatikan penggunaan metode pembelajaran. Yang dimaksud metode adalah urutan kerja yang terencana, sistematis guna mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menjadi bahan dalam penggunaan metode yang tindakan kelas adalah penggunaan metode yang baik dan relevan agar didapat mutu anak didik yang diharapkan, supaya kemampuan membaca siswa kelas 3 SDPB meningkat. Maka perlu adanya tindakan menggunakan metode drill dengan alat peraga berupa kartu kata oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar membaca. Landasan teori tentang kemampuan. Pengertian kemampuan adalah apa yang diharapkan di tempat kerja dan merujuk pada pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dalam penerapannya harus konsisten dan sesuai standar kerja yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Membaca nyaring. Pengertian membaca nyaring menurut Zainuddin, membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman menulis. Metode penelitian. Waktu penelitian kami laksanakan mulai bulan Juli sampai Oktober, yaitu dengan mulai penyusunan laporan PPK, menyusun instrumen, pengumpulan data siklus 1 dan siklus 2, lalu menganalisis, 5 pembahasan, dan menyusun laporan hasil penelitian. Sumber data. Dalam hal ini, dalam penelitian ini kami mengambil sumber data yang peneliti pakai adalah data primer dan sekunder dari para siswa SLBB di kelas 3. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, tes dan non-tes.
alat pengumpulan data juga tes dan non tes. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas dengan prosedur penelitian melalui 2 siklus, yaitu siklus pertama itu siswa kami bimbing membaca secara bersama-sama. Yang siklus kedua, siswa dibimbing secara individu. Tahap-tahap dalam setiap siklus ada 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dari pengamatan aktivitas peserta didik sebelum dilaksanakan metode drill, yaitu karena kami ini aku 5 siswa. Pada aspek yang pertama, menyimak informasi guru, itu yang aktif baru 1 anak, yang 4 tidak aktif. 2, mencermati penyajian bahan pelajaran, yang aktif 2, yang tidak aktif 3 anak. 3, mengikuti pengajaran guru, itu yang aktif hanya 1 anak, 4 anak belum aktif. 4, bertanya tentang huruf yang belum diketahui, itu yang aktif 1, yang tidak aktif 4. Bertanya tentang huruf yang belum diketahui, 2 anak aktif, 3 anak tidak aktif. Membaca dengan intonasi yang tepat, yang aktif 2 anak, yang 3 belum aktif. Membaca huruf dengan benar, yang aktif 1, yang tidak aktif 4. Membaca nyaring, yang aktif baru 1, yang 4 belum aktif. Yang 9, melaksanakan tugas dengan baik saat disuruh membaca, yang aktif baru 1, yang 4 anak tidak aktif. Presentasi kemampuan membaca siswa pada siklus 1, yaitu siswa pertama itu dalam kemampuan melaksanakan perintah guru nilainya 1, kemampuan mengenal huruf 1, kemampuan membaca suku kata 1. Siswa yang pertama mendapat nilai 4 dengan presentasi kemampuan 42%. Yang kedua, anak kedua sama, hampir yang sampai 4 itu sama. Yang enggak berbeda nomor 5, yaitu dengan jumlah nilai 5 dengan persentase 50. Rata-rata persentase 43,6%. Ini kami tunjukkan pada siklus pertama itu anak-anak membuat kalimat sendiri dengan maju satu persatu, menempelkan tulisan. Kami bimbing bersama-sama 1 kelas. Itu yang bisa membaca sesuai dengan tulisan yang dia tulis dan dia susun lagi dengan kartu kata itu 1 anak yang kaos merah itu, yang 4 belum begitu aktif. Ini malah yang masih siklus 1 membaca bersama-sama, ada 1 anak yang malas sama sekali tidak mau untuk ikut membaca. Masih dalam keadaan di kelas, saya bimbing untuk membaca bersama-sama, yang aktif hanya 2. Presentasi kemampuan membaca siswa siklus 2. Ini ada peningkatan. Yang siswa pertama, kemampuan melaksanakan perintah guru sudah mendapat skor 3, kemampuan mengenal huruf 3, kemampuan membaca suku kata 3, kemampuan membaca kalimat 12. Untuk anak yang kedua mendapat skor 8 dengan persentase 67. Anak ketiga mendapat skor 9
dengan persentase 75%. Karena ini ada yang pertama, ini sudah bisa membaca tapi belum jelas. Yang kedua, Raka ini masih malas untuk membuka mulutnya. Yang ketiga, dengan skor 9 ini suaranya lembut, sulit untuk bersuara. Yang keempat, dengan skor 10 itu sudah nyaring, sudah keluar suaranya. Yang kelima, sudah keluar suaranya dan mengucapkan kalimat dengan betul. Ini gambar siklus saya yang kedua. Anak saya bimbing ke pasar untuk membawa uang. Jadi dia bisa Raka membawa uang, bisa menulis. Di papan tulis Raka membawa uang 5.000. Saya ajak ke pasar, mereka bebas untuk membeli apa bu. Yang dia kenal adalah buah. Anak ini membeli buah, pertama membeli buah pepaya. Lalu setelah membeli mereka saya tidak masuk ke kelas untuk menuliskan apa yang dia lakukan tadi. Jadi Raka membeli pepaya, bisa menulis. Setelah bisa menulis, coba dibaca. Raka ini belum bisa keluar tapi sudah mengenal huruf-hurufnya. Jadi yang kedua, saya lepas sana sekarang beli sendiri apa yang kamu mau beli. 5 anak pergi ke pasar dengan membawa uang dan membeli. Setelah masuk kelas, anak-anak saya suruh bebas menuliskan apa yang kamu bawa dari pasar. Mereka bisa menulis dengan betul. Misalnya Rora membeli apel, Raka membeli pepaya, Yadi membeli pisang. Setelah itu dibaca bersama-sama. Setelah itu dibaca sendiri-sendiri dengan bimbingan individu. Karena dari siklus pertama sudah bisa menulis dan membaca, siklus kedua saya bimbing dengan individu. Ternyata juga sudah ada yang bisa keluar suaranya, karena nyaringnya di sini boleh. Saya mengambil nyaring di sini hanya nyaring untuk mengeluarkan suara, karena ini baru kelas 3 SD. Jadi belum saya ajari untuk nasinya yang bagaimana. Yang penting bisa mengeluarkan suara. Karena anak-anak kami itu waktu saya pertama masuk kelas 3 itu untuk mengucapkan ibu membawa itu hanya bibirnya saja bergerak. Enggak keluar suaranya. Nah, ini adalah siklus kedua, saya membimbing anak secara individu untuk membaca apa yang terjadi tadi dari pasar. Dia membeli apa, terus dibuat kartu kata, dibaca. Ini bisa keluar dengan suara, tapi suara anak ini lembut. Yang kedua sudah bisa nyaring, sudah jelas. Yang satu itu memang legend, yang satu pemalu. Jadi kalau untuk mengeluarkan suara keras dia nggak mau, harus hidup dadanya. Ini masih bimbingan individu untuk lebih menghafal dan mengeluarkan suaranya tadi. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata persentase aktivitas peserta didik pada siklus kedua adalah sudah meningkat 85%, yaitu 4 sudah bersuara walaupun suaranya yang 2 jelas, yang satu lembut, yang satu agak malu, yang satu masih belum bisa. Termasuk dalam kriteria tinggi, yaitu melebihi indikator yang ditetapkan, yaitu 65%. Pada siklus 2 ini siswa sudah tampak serius mengikuti proses pembelajaran, karena setiap datang anak-anak itu sudah mencari kartu kata sendiri, jadi aktif membuat kalimat sendiri setiap pagi itu Bu. Itu lalu dia membuat temannya suruh membaca, itu sudah rutin. Anak bisa menerapkan dengan metode yang saya terapkan
sehingga setiap hari sebelum mulai pelajaran anak-anak sudah belajar membaca tadi. Berdasarkan analisis data terbukti bahwa metode Braille dapat digunakan dalam melatih kemampuan anak didik di SDLB, B dalam membaca kata atau kalimat. Menurut Amin menjelaskan bahwa karakteristik anak SDLB memiliki kecerdasan berpikir sangat terbatas, kemampuan belajar yang rendah dan lambat, sukar memusatkan perhatian. Tapi kalau di sini di SDLB itu biasanya anak-anak yang mau mengikuti itu lebih antusias daripada yang lain. Metode Braille dapat meningkatkan hasil belajar anak SDLB ke arah yang lebih baik. Ternyata memang ini sudah saya alami sendiri setelah saya menggunakan metode Braille ini. Anak memang aktif Bu, aktif setiap hari dia mampu membuat kalimat, mengucapkan dan menulis. Jadi terampil menulis, membaca dan mengucapkan dengan suara yang lantang. Kesimpulan dan saran dari seluruh kegiatan peneliti tindakan kelas di kelas 3 SDLB Pada Semarang tahun 2015-16 dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan metode Braille, peserta didik bisa aktif dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan membaca di kelas 3 SDLB Pada Semarang. Penggunaan metode Braille dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan membaca di kelas 3 SDLB B, maaf ini juga salah ketik, Swadaya Semarang. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi terhadap siswa dari siklus 1 dan 2 secara berturut-turut. Jadi dari perbedaan siklus pertama belajar bersama-sama belum bisa kelihatan. Siklus kedua secara individu anak bisa kelihatan hasil dari metode Braille yang anak-anak bisa membaca dengan suara nyaring. Saran 1 bagi kepala sekolah, menentukan kebijakan dalam proses pembelajaran agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah, tercapai tujuan pendidikan dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan khusus. Bagi guru, disarankan pada guru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berbagai ide kreatif untuk membantu anak mengajarkan kemampuan membaca kata pada anak tunawicara. B. Hendaknya guru melakukan pembelajaran dengan metode Braille untuk melatih penguasaan materi anak yang sifatnya keterampilan. 3. Bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan penguasaan tentang metode Braille yang belum terungkap dalam penelitian ini. Pada dasarnya, metode Braille ini masih bisa dikembangkan dalam memahami berbagai kemampuan berbahasa, khususnya kemampuan membaca kata. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Eti. Langsung kita buka pertanyaan. 2 pertanyaan langsung, monggo, silakan. Monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari SLPB YKAC. Mau asalnya di SLB itu Ari. Di SLBB kendala yang dihadapi sulit untuk berkomunikasi ya Bu untuk anak-anak SLBB. Mengapa Ibu mengambil judul membaca nyaring? Apakah anak sudah bisa untuk membaca nyaring kalau suara komunikasinya sudah ada kendalanya? Terima kasih. Silakan penanya yang kedua.
Agni. Terima kasih atas waktunya. Setelah Ibu memaparkan hasil dari penilaian dalam kelas, saya menanyakan apakah kendala yang dihadapi dalam pembuatan PPK ini. Terima kasih. Silakan dari Ibu Eti untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ari Hasiki dari SLB di IPAC Semarang. Tadi Bu Ari menanyakan bahwa anak tunarungu itu sulit berkomunikasi. Mengapa Ibu mengambil judul membacanya? Ini memang tantangan bagi saya. Waktu saya membuat PPK memang saya, ini kan saya masukkan judul ke Pak pembimbing lagi. Sebenarnya saya kemarin membaca kok Bu, tapi kok Ibu harus menentukan membaca apa? Mau membaca nyaring? Pak, tunarungu kok bisa Pak? Itu tantangan bagi Anda. Terus saya coba, saya buat PPK itu dan saya terapkan betul di kelas itu Bu Ari. Itu tantangan bahwa memang anak saya harus bisa membaca nyaring, walaupun nyaringnya tidak senyaring anak normal. Karena anak-anak saya waktu saya hadapi itu biasanya kalau mengucapkan selamat pagi, jadi nggak ada suaranya. Dia hanya mengucapkan dengan bibir saja, tidak dengan suara. Itu kemarin sudah hampir anak saya seperti itu. Misalnya selamat pulang ya. Oh iya betul Pak. Nah ini makanya dengan saya mengambil judul membaca nyaring itu peneliti atau saya berharap anak-anak saya bisa mengeluarkan suara untuk membaca kalimat. Jadi dengan nyaring, walaupun intonasinya belum bagus, tapi sudah bisa keluar. Yang dulu hanya Ibu membeli buku itu hanya Ibu. Sekarang sudah ada yang jelas itu karena anak bisa belajar sendiri, membuat kalimat sendiri, menulis sendiri, dan mengucapkan sendiri. Alhamdulillah ini 5 anak ini yang saya rasa Ibu itu sudah ada 4 yang berhasil membaca dengan keras, jadi sudah keluar suaranya. Yang satu masih merjeng, memang belum karena memang nggak mau, dia mau kalau suruh membaca nggak mau, sama duduk nggak mau. Ini kan begini, jadi alasan kami, saya ingin sekali anak saya bisa mengeluarkan suara. Karena anak-anak tadi cenderung kalau tidak disuruh mengeluarkan suara berbicara cenderung tidak akan enteng, enaknya nggak bersuara. Misalnya panggil Ibu ya. Nah itu sehingga saya bisa menjelaskan dengan anak, kalau anak-anak tidak bersuara, Ibu tidak mendengar anak panggil Ibu. Kalau keras nanti Ibu mendengar, tapi kalau tidak keras memanggilnya, Ibu tidak akan mendengar. Itu untuk guru-guru dan teman-teman yang normal. Jadi ini nanti digunakan di lapangan juga bisa, karena setelah itu Ibu di rumah, Bapak di rumah, dia panggil Ibu, Bapak. Dia mendengar, dulu kan tidak pernah menjawil-jawil. Nah, dengan ini, dengan saya bimbing dengan metode drill dengan kata-kata tadi, anak-anak betul-betul paham dengan kata-kata, suku kata dan kalimat, sehingga anak bisa mengeluarkan suara nyaring atau bersuara. Demikian Ibu-ibu yang pertama. Yang kedua Bu sekalian. Yang kedua tadi kendala yang dihadapi dalam pembuatan PPK ini, yaitu memang kendalanya pertama, kemarin saya menghadapi anak itu mereka semua masih sulit berkomunikasi. Itu kendala yang pertama. Kedua, ternyata 5 anak yang saya hadapi itu IQ-nya lain-lain, berbeda-beda, sehingga memang dalam metode ini siklusnya saya juga dengan siklus kedua dilakukan dengan individu untuk
karena dengan kondisi mereka yang berbeda, sehingga akan terlihat kemampuan tiap siswa itu. Ada yang lembut suaranya, ada yang betul-betul nyaring keluar seperti anak normal, ada yang berat, ada yang ringan mengatakan itu suaranya akan berbeda karena dengan kondisi anak yang berbeda artinya. Juga keadaan oral atau lidah anak itu ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bisa membuka, ada yang sulit, itu juga akan menyebabkan kendala untuk dalam pembuatan PTK ini, sehingga hasilnya dengan kondisi fisik yang berbeda akan menghasilkan suara yang berbeda-beda pula. Demikian Ibu. Demikian pertanyaan dan sudah dijawab oleh Bu Eti dengan panjang dan lebar. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembahas atau pengkaji dari judul PTK peningkatan kemampuan membaca nyaring dengan metode Braille melalui media kartu kata pada siswa kelas 3 SDB Kedai Semarang. Untuk itu kepada Bapak Gigantes Tamat Supriyanto kami persilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bahasan kalau ini hampir sama dengan yang sudah kita hampir sama. Yang pertama adalah di sini ada 3 masalah. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan diri melalui media Braille. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca nyaring. Kemudian yang ketiga, cara merubah perilaku saat mengajar dengan metode Braille. Nah, apakah dari ketiganya ini itu sudah dilakukan semua? Nah, makanya dari ketiganya ini sudah dilakukan semua belum? Kalau belum, satu cukup gitu loh. Nah, jangan wah oke, tapi setelah dilihat ini pembahasan itu hanya pada cara meningkatkan membaca nyaring. Nah, nih. Jadi tidak apa ya? Yang bagian keempat itu apa itu? Oh ya lupa tadi saya ngomong gitu. Kayaknya apa? Asli perlu di dunia konsisten. Konsisten lah ini belum konsisten. Artinya kalau memang tujuannya masalahnya tiganya masalah dibahas. Kalau memang merasa nggak mampu tiga-tiganya dibahas, 2 saja. Kalau nggak bisa, 1 saja. Kalau nggak bisa, terus meneliti. Ya, ini konsistensi. Konsistensi. Artinya dia mengatakan bagaimana cara meningkatkan kemampuan diri. Nah ini apakah dengan juga dalami tentang kemampuan diri? Karena saya lihat di bab 2 itu nggak ada di kajian teori, kajian teori nggak ada, di pembahasan nggak ada, ya. Kemudian cara merubah perilaku. Nah ini juga dengan cara merubah perilaku, kalau memang dia dilakukan instrumennya apa, ya, dengan cara bagaimana. Karena saya bisa melihat itu, saya hanya melihat hanya satu saja, yaitu pada membaca nyaring. Yang kedua, untuk data-data yang disajikan di sini, misalnya persentase kemampuan membaca siswa kelas 3 siklus 1 AN A1, A yaitu kemampuan melaksanakan perintah guru 1, kemudian nilai kemampuan mengenal hurufnya 2,
2 ini memang ada standarnya ya Bu ya. Ini ada standarnya memang ya. 3 itu melaksanakan perintah dengan benar. Yang kedua dinilai 2 apabila melaksanakan perintah dengan benar tapi lambat. Kemudian yang ketiga dinilai 1 apabila tidak melaksanakan perintah guru sama sekali. Ya, ini ada 4 aspek yang dinilai, yaitu kemampuan melaksanakan perintah guru, kemudian kemampuan mengenal huruf, yang ketiga kemampuan membaca suku kata, yang keempat kemampuan membaca kalimat. Ya, ini di sini jenengan disajikan data anak yang bernama AN untuk melaksanakan perintah guru 1, kemudian untuk kemampuan mengenal huruf 2, kemampuan membaca suku kata 1, dan kemampuan membaca kalimat 1. Ini hasil nilai berapa kali? Ya, jadi data 1, 2, 1, 1 ini jenengan ini berdasarkan penilaian berapa kali. Padahal di dalam penilaian tindakan kelas dalam satu siklus ada berapa kali pertemuan? Dan jenengan lakukan berapa kali pertemuan? Satu siklus. 4 kali pertemuan. Nah, dari 4 kali pertemuan ini, dengan menyatakan bahwa AN itu melaksanakan perintah guru itu nilainya 1, yaitu dia tidak pernah melaksanakan perintah guru. Jadi apakah dengan itu harusnya setiap pertemuan itu ada datanya ya? Oh, saya nilai 1 karena memang setiap saya di dalam pembelajaran dalam satu pertemuan ini saya memberikan perintah pada si AN itu sebanyak 3 perintah. Nah, 3 perintah ini pun sama diberlakukan kepada anak-anak yang lain. Yang mulai dari AN